Shalom, puji Tuhan kita sudah ada di hari ini lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami melimpah dengan syukur. Kembali hari baru Engkau rahmati untuk kami hadapi dan jalani. Biarlah Roh Kudus menuntun kami pada hari ini ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ester 7 ayat 6. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Tuhan mereka-reka yang baik. Nah, ada sebuah quote atau ungkapan, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Nah, ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan mendapatkan akibat yang buruk pula. Nah, itulah yang terjadi kepada Haman, seorang panglima kerajaan Persia yang diangkat Raja Ahasveros. Kebenciannya kepada Mordekai membuat dia merancang sebuah kematian, bukan hanya bagi Mordekai, tetapi bagi seluruh bangsa Yahudi. Namun, niat buruk itu berbalik. Haman tidak tahu kalau Ratu Ester itu warga atau kebangsaannya adalah bangsa Yahudi. Maka di tengah kesombongan Haman, betapa terkejutnya dia ketika ia ditunjuk sebagai orang yang membawa malapetaka bagi sang ratu dan bangsanya. Ayat 6 tadi yang kita baca. Kemudian karena merasa bahwa ia tidak akan mendapat belas kasihan raja, Haman pun mencoba untuk merayu dan melunakkan hati Ratu Ester. Ayat 7. Dan nahasnya sang raja justru melihat sikap Haman yang berperilaku kurang ajar kepada ratu, bertambah marah. Ayat 8. Akhirnya tiang yang Haman persiapkan untuk menyulakan kepala Mordekai diterima oleh Haman sendiri. Ayat 9 dan 10. Nah, begitu pula yang terjadi kepada kisah selain daripada kisah Haman ini, itulah kisah Yusuf, ya, anak Yakub dengan saudara-saudaranya. Mereka telah berencana jahat kepada Yusuf. Mereka menjualnya kepada orang Mesir untuk dijadikan budak. Namun dalam proses kehidupannya, Yusuf pun pada akhirnya diangkat menjadi orang kedua sebagai Perdana Menteri yang memimpin negeri Mesir. Kemudian oleh kasih dan kepemimpinan Yusuf, ia mendapat sesuatu kepercayaan yang luar biasa dan dia menafkahi sanak saudara dan keluarga besarnya serta ayahnya. Puji Tuhan. Jadi ini sesuatu kisah yang nyata. Maka belajar dari Haman dan juga belajar dari saudara-saudara Yusuf. Kiranya kita berhati-hati dalam merencanakan, dalam menata hidup kita. Tentu tidak seorang pun yang mau mengalami hal buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu, tidak perlu dan tidak baiklah untuk merancang keburukan bagi orang lain. Atau sesuatu yang tidak baik terjadi pada orang lain. Mungkin tidak selalu hal buruk itu berbalik seketika menjadi peristiwa buruk bagi kita. Namun dengan demikian, tetap saja kita akan membendam kebencian dan dendam kepada orang-orang yang tidak kita sukai, yang hanya akan menggerogoti jiwa kita. Hidup kita pun akhirnya menjadi tidak tenang, pikiran kita dipenuhi dengan rencana-rencana buruk dan busuk terhadap orang-orang itu. Karena itu, sebagai orang percaya, bagi orang yang beriman, kita diundang untuk mengasihi sesama, untuk peduli, untuk baik, dan mengasihi seperti diri kita sendiri. Undangan itu tidak hanya berlaku bagi sesama yang menyenangkan, tapi juga bagi orang yang bahkan mereka yang menyakiti hati kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menghindari sikap hati yang seperti Haman dan sikap hati seperti saudara-saudara Yusuf. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ingat, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bersyukur bahwa kami punya Tuhan dan kami percaya hidup kami adalah rancangan Tuhan. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi di dalam Tuhan kami aman dan kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.